Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you're in your best condition ya. Nah, ini video pembelajaran pertama kita, yaitu tentang materi pronouns. What is pronoun? How to use it? Apa sih pronoun itu? Bagaimana menggunakannya? Nah, untuk lebih jelasnya, tolong disimak ya. Pronouns atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau orang, bisa tunggal dan jamak. Contohnya, ada kalimat I have a cat, it is cute. Tolong dilihat pada kata it is cute. It di sini merupakan kata ganti dari a cat. Daripada menulis a cat is cute, lebih baik secara singkat dan jelas kita menggunakan kata ganti, yaitu it. It is cute. Seperti itu. Nah, untuk jenisnya sendiri, pronouns itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, subjek, objek, possessive, dan reflexive pronouns. Nomor 4 tadi yang possessive itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada possessive adjective dan yang kedua possessive pronouns. Coba lihat dari tabel yang Miss Ina tercantumin di layar ya. Itu kan sudah tercantum. Nah, untuk fungsinya masing-masing mari kita bahas bersama-sama. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang subject pronoun. Untuk fungsinya sendiri, subject pronoun berfungsi sebagai kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Nah, untuk subjek kan selalu terletak di awal. Coba mari kita ingat saat kita membuat kalimat. Itu kan ada pola seperti subjek, verb, dan objek. Subjek di sini selalu terletak di depan kan? Ya, begitu pula dengan subjek pronoun. Itu juga selalu terletak di depan. Subjek pronoun sendiri itu seperti I, you, we, they, he, she, it. I sebagai saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it merupakan untuk hewan, benda, atau yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh di bawahnya itu. Kan ada kalimat Lisa and Rizky are classmates. They always go to school together. Pada kalimat they always go to school together, they itu merujuk pada subjek pronoun yang menggantikan Lisa dan Rizky. Paham? Oke, paham ya. Next. Nah, yang kedua ini yaitu object pronoun. Coba diingat lagi tadi ketika kita membuat kalimat kan subjek, verb, objek. Untuk objek terletak di belakang. Ya, seperti object pronoun ini. Object pronoun juga terletak setelah kata kerja, yaitu di belakang. Untuk fungsinya sendiri, yaitu menggantikan orang atau benda. Bagiannya yaitu ada me, you, us, them, her, him, it. Me untuk saya, you untuk kamu, us kita, them mereka, her dia perempuan, terus him dia laki-laki, dan it untuk ini. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh itu ya. Lisa meets bla 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 in the mall. Itu Lisa kan sudah berdiri sebagai subjek. Berarti butuh objek. Nah, objeknya itu apa? Ya, objeknya itu us. Lisa meets us in the mall. Karena
I, you, we, she bukan merupakan objek pronoun. Itu merupakan subjek yang dari materi sebelumnya itu. Paham? Oke, paham. Nah, selanjutnya ada posesif. Posesif tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu possessive adjective dan possessive pronouns. Untuk possessive adjective itu menunjukkan kepemilikan suatu benda. Biasanya ada polanya yaitu possessive adjective dan di belakangnya ada noun atau kata benda yang mengiringi kalimat tersebut. Coba perhatikan tabel tersebut. Itu merupakan kata yang menunjukkan possessive adjective. Ada my sebagai ku, your bla 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 mu, our bla 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 kami, their mereka, her bla bla nya perempuan, his bla 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 artinya nya punyaan laki-laki, its nya punyanya benda atau hewan. Biar lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang ada di layar. Yang pertama, her book was bought by Rizky. Sudah tahu? Ya, yang bergaris bawah itu her book, bukunya dibawa oleh Rizky. Jadi ini merupakan possessive adjective yang menunjukkan bahwa bukunya dia perempuan dipinjam oleh Rizky. Ini bisa terletak di depan ya. Oke, untuk selanjutnya ada contoh lain yaitu this is my handphone. My handphone, my diikuti oleh handphone, kata benda. My bertindak sebagai possessive adjective diikuti kata benda yaitu noun. Nah, ini juga bisa terletak di belakang my handphone gitu kan. Jadi kesimpulannya untuk possessive adjective pronoun bisa berada di tempat subjek depan atau objek belakang asal digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Nah, untuk bagian possessive yang kedua ini yaitu possessive pronouns. Untuk possessive pronouns tidak diikuti noun, kata benda. Artinya dia berdiri sendiri, hanya menyatakan ini milik siapa sih, seperti itu. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan tabel berikut. Itu kan ada yang bagian pada possessive pronouns. Ada mine, yours, ours, theirs, hers, his, its. Mine milikku, yours milikmu, ours milik kami, theirs milik mereka, hers miliknya dia perempuan, his miliknya dia laki-laki, dan yang terakhir yaitu its miliknya benda atau hewan. Ya, jadi dia itu hanya menyatakan ini milik siapa, kepemilikan siapa sih, seperti itu, dan hanya berdiri sendiri, tidak diikuti oleh noun. Nah, coba perhatikan contoh berikut. This pencil is mine. Pensil ini milikku. Pensil ini kan milikku. Ini kan menunjukkan kepunyaan, kepemilikan. Sehingga dia memakai mine. This pencil is mine. Paham? Oke, bergeser ke bawahnya itu ada that book is yours. Buku ini milikmu. Karena buku ini milikmu, jadi dia memakai yours. Ini menunjukkan bahwa buku ini merupakan kepunyaan kamu. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yaitu reflexive pronouns. Reflexive pronoun ini menyatakan melakukan kegiatan kepada dirinya sendiri. Sebelum kita bergeser ke contoh, coba perhatikan tabel. Itu kan ada myself, yourself,
ourselves, themselves, herself, himself, itself. Untuk artinya sendiri, myself, yaitu menunjuk pada diriku sendiri. Oke? Yourself, dirimu sendiri. Ourself, diri kita atau kita sendiri. Themselves, diri mereka sendiri. Herself, dirinya sendiri, yaitu perempuan. Himself, dirinya sendiri, yaitu laki-laki. Dan itself, dirinya sendiri, bisa hewan, benda, atau yang lainnya. Nah, kita bergeser ke contohnya. Tadi kan Miss Ina sudah bilang kalau reflexive pronouns yaitu menyatakan melakukan kegiatan kepada dirinya sendiri. Seperti contoh, I always think about myself. Saya selalu berpikir tentang diri saya sendiri. Yang berpikir tentang diri saya sendiri kan saya, sehingga memakai myself. Saya melakukan tindakan kepada diri saya sendiri kan. Seperti itu. Oke, geser lagi ke bawah. Contohnya ada they hit themselves. Mereka memukul diri mereka sendiri. Yang memukul diri mereka sendiri kan mereka, sehingga memakai themselves, yaitu sebagai reflexive pronouns. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, tolong tanyakan di grup. Dan tugas akan Miss Ina kirimkan ke grup WhatsApp juga. Ingat, jangan lupa untuk dikerjakan. I think enough. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.